Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi bersama saya Yunus dan rekan saya Camar Haenda. Pemirsa, petugas rescue damkar mengevakuasi anggota polisi yang mengalami serangan jantung dari lantai 2 rumah kawasan Tambora, Jakarta Barat. Petugas sempat kesulitan menurunkan korban lantaran akses tangga rumah korban cukup sempit. Evakuasi seorang warga Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat berlangsung dramatis. Korban mengalami serangan jantung dan dievakuasi dari lantai 2 rumahnya. Saat kejadian, keluarga bergegas memanggil ambulans untuk membawa korban yang juga anggota polisi dari Polda Metro Jaya ini. Namun petugas kesulitan untuk melakukan evakuasi korban dari lantai 2 ke lantai dasar lantaran akses tangga yang begitu sempit. Evakuasi berlangsung selama 30 menit dengan mengerahkan 6 orang personil. Mengalami kesulitan karena memang pasien sudah sadar tapi tidak bergerak karena dengan berat tubuh yang lumayan berat, yaitu kurang lebih 80 kiloan. Jadi akhirnya tim rescue kami meluncur ke TKP menggunakan peralatan tali basket, berikut anggota, persiapan peralatan, tali juga disiapkan, lanjut di lokasi di lantai 2 diikat di tandu basket. Usai dievakuasi, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelni untuk menjalani perawatan medis. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya memeriksa Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Firly Bahuri diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polisi kembali memeriksa Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly diperiksa Subdit Tipikor Polda Metro Jaya dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi di Bareskrim Mabes Polri pada Rabu pagi. Didampingi ajudannya, Firly masuk ruangan tanpa berbicara sepatah kata pun dan langsung menjalani pemeriksaan. Polisi menyebut pemeriksaan kedua sebagai tersangka ini telah dijadwalkan untuk meminta keterangan tambahan. Pemirsa, Edward Omar Syarif Hiarij alias Edi Hiarij mengundurkan diri sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Surat pengunduran diri Edi Hiarij sebagai Wamenkumham telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara pada hari Senin 6 Desember lalu dan tinggal menunggu diserahkan kepada Presiden Jokowi. Sepulangnya dari kunjungan kerja, hal tersebut dilakukan. Edi Hiarij ditetapkan tersangka oleh KPK terkait dengan dugaan kasus suap dan gratifikasi. Edi disebut menerima gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Citra Lampion Mandiri untuk kewenangannya memperdagangkan dalam sengketa lahan tambang nikel di Luwu Timur. Edi bersama 2 orang dekatnya yakni Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Ari Rukmana yang turut ditetapkan sebagai tersangka melawan penetapan tersangka oleh KPK dengan mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi ada surat pengunduran diri dari Bapak Wamenkumham kepada Bapak Presiden dan akan segera disampaikan kepada Bapak Presiden. Itu kapan hari? Kalau tidak salah masuk hari Senin yang lalu. Ya. Di surat ini dijelaskan nggak alasan pengunduran dirinya hari? Saya belum melihat suratnya ya, tapi surat itu ditujukan pada Pak Presiden segera disampaikan setelah Bapak Presiden. Berarti sore nanti ya Pak? Ya, Bapak Presiden akan disampaikan setelah Bapak Presiden kembali ke Jakarta. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo belusukan ke pasar Loakulu di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Ganjar turun langsung mengecek harga pangan sekaligus mendengarkan aspirasi dari para pedagang.
Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan rangkaian kampanye dengan belusukan ke Pasar Loakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ganjar disambut antusias dengan masyarakat hingga simpatisan. Dalam kesempatan ini, Ganjar juga menghampiri sejumlah pedagang dan mendengarkan aspirasi dari para pedagang. Tak sedikit pula masyarakat yang rela berdesakan menghampiri Ganjar untuk sekedar bersalaman ataupun bersuah foto. Selain itu, Ganjar juga menyempatkan diri berbelanja tempe khas Loakulu, Kutai Kartanegara. Masih yang pertama silaturahmi dulu ya. Ternyata banyak pendatang. Dibilang Pak dari Demak, dari Ngawi, pendatang. Jadi rasanya senang bisa bertemu saudara-saudara kita yang sudah lama merantau. Saya senang melihat wajahnya ceria. Itu penting buat saya. Tapi selalu kita coba ngecek kebutuhan pokok harganya seperti apa. Masih isunya sama di banyak titik cabai. Cabainya cukup tinggi sama kedelai. Kalau yang lain rata-rata normal. Telur naik dikit. Mungkin menjelang Desember itu akan ada fluktuasi. Maka mungkin yang perlu mendapatkan perhatian segera tim pengendali inflasi yang ada di daerah untuk siaga. Biasanya menjelang Nataru nanti akan ada terjadi lonjakan. Bisa harga, maka pasokan juga menjadi penting. Masyarakat berharap jika terpilih menjadi presiden, Ganjar dapat membawa dan meningkatkan perekonomian rakyat kecil. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Faisal Rinaldi dan Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengawali kampanye di Provinsi Bengkulu dengan belusukan ke Pasar Minggu Kota Bengkulu. Selain berinteraksi dengan pedagang, Anies juga menyampaikan memiliki program untuk pasar jika terpilih. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tiba di Pasar Minggu Kota Bengkulu dalam agenda kampanye pertamanya di Provinsi Bengkulu. Selain berinteraksi dengan sejumlah pedagang, Anies juga mendengarkan langsung keluhan para pedagang terkait beberapa kenaikan harga bahan pokok. Anies menyampaikan salah satu program kerjanya untuk kesejahteraan pedagang pasar, yakni program Pasar Amin. Melalui program ini, Anies menjanjikan akses permodalan bagi pedagang kecil yang selama ini sulit dijangkau. Saya menemukan yang ditemukan di banyak tempat. Harga-harga mahal-mahal. Tadi saya ketemu pedagang semua cerita, Pak, cabai merah keritingnya mahal. Harganya sekarang 80-90 ribu, betul ya? Betul ya? Betul. Jadi, nih, saya kasih Bapak Ibu, kami ingin nantinya, nih Pasar Amin. Amin itu apa? Insya Allah, Alhamdulillah. Selain mengunjungi Pasar Minggu, Anies Baswedan juga dijadwalkan menghadiri dialog dengan mahasiswa dan mengunjungi kampung nelayan. Dari Kota Bengkulu, Hendro Dwi Rawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Bawaslu melakukan penelusuran terkait dugaan pelanggaran kampanye bagi-bagi susu Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada saat acara Car Free Day. Penelusuran dilakukan sejak hari Senin antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu DKI Jakarta Pusat. Karena mendapatkan informasi adanya pembagian susu ya Mbak ya, jadi ini bahasanya pembagian susu gitu ya. Sehingga Bawaslu melakukan konfirmasi, ini dijadikan sebagai informasi awal. Ya, terhadap informasi awal ini Bawaslu melakukan penelusuran, gitu ya. Nah, penelusurannya itu kita lakukan sejak hari Senin, gitu ya. Jadi hari Senin kita sampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kota Jakarta Pusat berkoordinasi. Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat untuk menetapkan format debat Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Rapat berlangsung sejak Rabu siang dan dihadiri oleh seluruh tim kampanye pasangan calon.
Selain memutuskan format debat, rapat hari ini juga membahas beberapa aspek lain, diantaranya tema debat, panelis, moderator, hingga jumlah tamu undangan. KPU sebelumnya sudah menggelar rapat koordinasi pada pekan lalu yang menghasilkan kesepakatan tanggal pelaksanaan 5 kali debat serta lokasi yang seluruhnya akan digelar di Jakarta. Sementara format debat Pilpres 2024 masih menjadi perbincangan publik, KPU berencana tidak akan menggelar debat yang khusus hanya diikuti oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Ya, sebelumnya pemirsa, skema debat khusus Cawapres di Pilpres 2024 sempat menuai polemik. Rencana KPU yang menghilangkan debat Cawapres ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Penyelenggaraan debat Capres-Cawapres diwarnai polemik usai Komisi Pemilihan Umum mengumumkan perubahan sistem debat Pilpres 2024. Berbeda dari format debat Pilpres 2014 dan 2019, debat Pilpres 2024 kali ini tetap mengadakan debat sesi Cawapres, namun pelaksanaannya didampingi oleh pasangan calon presiden. Menurut KPU, pendampingan Capres dalam sesi debat Cawapres tidak dilarang dalam Undang-Undang Pemilu. Meski demikian, Cawapres akan menjadi aktor utama dalam sesi tersebut. Memang undang-undang itu tidak melarang pada saat debat Cawapres itu didampingi atau dihadiri oleh Capresnya, itu nggak ada larangan. Undang-undang menjelaskan 2 kali debat Cawapres. Nah di sini tentunya ketika debat Cawapres, ya Cawapres lah yang menjadi aktor utama dalam debat tersebut. Nah sekarang pertanyaannya, kalau seandainya Capresnya hadir boleh nggak? Boleh. Beragam komentar pun bermunculan. Jika KPU benar menghilangkan sesi debat Cawapres, opini publik akan menyudutkan KPU dan menganggap keputusan itu menguntungkan salah satu paslon. Sementara itu Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menanggapi opini publik yang menilai perubahan sistem debat Cawapres menguntungkan dirinya. Ya kita kan ngikut aturan KPU juga. Kan saya juga nggak tahu update-nya di sana seperti apa. Kita ngikut aja kok ya. Mas, tapi prefer didampingi Pak Prabowo atau mending sendiri sih Mas? Sama aja sih. Sama aja. Mas, persiapannya gimana? Lah nggak ada yang menguntungkan siapa-siapa kok. Persiapan debat apa Mas? Udah. Mas, tanggapan pihak yang bilang akan menguntungkan Mas Gibran? Nggak menguntungkan. Sama aja. Apapun pola debat Capres-Cawapres 2024, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan siap dengan skenario yang ditetapkan oleh KPU. Ganjar menilai tidak ada untung rugi dengan perubahan format debat Cawapres karena publik akan menilai. Kalau saya sih mau ada atau tidak ada, saya siap untuk skenario apapun. TPN juga belum sepakat soal ini, kalau dari Bapak seperti apa Pak? TPN belum. Kita serahkan kepada KPU karena pasti masyarakat akan melihat. Ya, oke. Hal senada juga diungkapkan oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies mengatakan debat kandidat Pilpres 2024 merupakan sarana menunjukkan pilihan rakyat yang seharusnya ditunjukkan kepada publik. Rakyat Indonesia itu harus dihormati. Cara menghormatinya bagaimana? Dengan menunjukkan calon presidennya, dengan menunjukkan calon wakil presidennya. Jangan disembunyikan, tapi ditunjukkan. Ditunjukkan untuk apa? Untuk menghormati pemilih. Polemik perubahan format debat Pilpres 2024 juga menuai tanggapan dari Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin menilai jika format pelaksanaan debat Pilpres seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan undang-undang. Kalau menurut undang-undangnya kan harus ada itu. Kalau tidak salah 3 capres, 2 wapres. Tidak mungkin, kalau dihilangkan itu tidak mungkin. Nah, mesti ada 3 capres. Kalau dihilangkan itu artinya menyalahi undang-undang. Pasti itu. Hanya memang nanti caranya bagaimana. Waktu 3 capres itu seperti apa. Yang 2 wapres itu seperti apa. Kalau dulu pengalaman saya ada yang bareng capres dengan cawapres, ada yang capres sendiri tanpa didampingi wapres, ada yang wapres sendiri
tanpa didampingi capres. Itu saya kira dulu begitu. Nah, mestinya seperti itu. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal debat 3 paslon Capres-Cawapres di Pilpres 2024 akan diselenggarakan dalam 5 sesi. Ketiga paslon akan melaksanakan debat perdana pada Selasa pekan depan, tanggal 12 Desember 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menggelar rapat internal mingguan, di mana rapat kali ini membahas pemantapan program kampanye pasangan calon Ganjar Mahfud, serta membahas persiapan untuk menghadapi debat perdana Capres-Cawapres pada 12 Desember mendatang. Sejumlah petinggi Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud seperti Wakil Ketua TPN Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, Komjen Purnawirawan Gatot Edi Pramono, dan juga Sekjen PDIP Hasto Kristianto tiba di posko TPN Ganjar Mahfud di kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Rabu siang. Kedatangan sejumlah petinggi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud ini guna melakukan rapat internal mingguan dengan jajaran Deputi TPN Ganjar Mahfud. Menurut Hasto Kristianto, rapat ini bentuk konsolidasi yang terus dilakukan oleh jajaran TPN, terutama konsolidasi terkait pemenangan paslon Ganjar Mahfud melalui safari politik yang saat ini terus dilakukan. Dalam rapat ini dibahas pula pematangan program dari paslon Ganjar Mahfud. Rapat ini juga membahas persiapan menghadapi debat perdana bagi Capres-Cawapres pada 12 Desember mendatang, di mana untuk pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dipastikan akan siap menghadapi debat perdana karena telah memiliki pengalaman. Ya, pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo menghadiri silaturahmi Mahfud MD bersama pimpinan Pondok Pesantren Madrasah dan Dewan Kemakmuran Masjid se-Jabodetabek di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta. HTM mendukung komitmen Mahfud untuk memajukan pesantren dan menjadi kekuatan ekonomi baru. Cawapres Partai Perindo Mahfud MD berkomitmen penuh akan membenahi ekosistem pesantren dan membekali santri agar bisa bersekolah hingga ke luar negeri. Hal ini ditegaskan Mahfud MD yang didampingi Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo saat silaturahmi bersama pimpinan Ponpes, Madrasah, dan DKM se-Jabodetabek di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta. Jika terpilih, pasangan Capres Ganjar Pranowo ini berjanji akan memberikan perhatian khusus untuk kemakmuran pesantren. Kita akan melanjutkan kebijakan pemerintah yang lalu. Zaman Pak Jokowi itu ada undang-undang pesantren dulu ya, ada hari santri nasional, ada dana abadi pesantren 128 triliun. Nah itu nanti kita kelola. Dengan jelas dan tegas Pak Mahfud tadi menyampaikan akan sangat memperhatikan ekonomi pesantren, madrasah, dan yang terkait di dalamnya. Dan itu sangat luar biasa, berita bagus bagi kita semua. Program yang dipaparkan Cawapres Mahfud MD mendapat dukungan penuh dari kalangan pimpinan Ponpes, Madrasah, Majelis Taklim, dan DKM se-Jabodetabek. Pak Mahfud karena memang beliau berasal dari pondok pesantren, tahu betul bagaimana nasib dari guru-guru ngaji, kemudian majelis-majelis taklim, bahkan masjid dan pondok pesantren. Beliau senang sekali dengan acara tadi. Kita alhamdulillah di Jabodetabek dukungan kita penuh untuk Ganjar Mahfud. Mensosialisasikan visi misi pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi fokus dan komitmen Partai Perindo untuk kemenangan pada kontestasi 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di masa kampanye Partai Perindo kembali menggelar bimbingan teknis kepada para kader, pengurus dan caleg dengan melibatkan rekruter dan saksi TPS. Ya, tidak hanya itu pemirsa, para caleg juga menggelar layanan pemeriksaan kesehatan gratis di Surabaya, Jawa Timur. Penguatan mesin partai di masa kampanye caleg DPR RI Partai Perindo Dapil 6 Jawa Timur nomor urut 2, Jenny Latumahina, gelar BIMTEK bersama pengurus DPD Partai Perindo, caleg, rekruter, dan saksi di Kediri, Jawa Timur.
BIMTEK bertujuan untuk menyampaikan program-program unggulan dari Partai Perindo, terutama tentang kartu tanda anggota berasuransi, KTA Recruiter, KTA Saksi, dan KTA PDS. KTA ini baik itu recruiter, baik itu saksi maupun PDS akan dijalankan serentak oleh semua caleg-caleg yang ada karena ini merupakan program unggulan dari Partai Perindo untuk menang pada Pileg 2024. Dengan adanya ini tadi BIMTEK, untuk pengertian kepada masyarakat kita harus tahu bahwasanya di sini ada beberapa dari Perindo, yaitu untuk saksi-saksi itu adalah melalui Motion Pay dan melalui kartu saksi. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, Partai Perindo menggelar layanan kesehatan gratis di Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Ya, alhamdulillah hasilnya sudah saya ketahui dan terima kasih kepada Pak Badar. Semoga bermanfaat untuk masyarakat seperti saya itu juga. Pemeriksaan gratis ini sebagai komitmen Partai Perindo dalam masa kampanye ini untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan beragam kegiatannya, Partai Perindo optimis bisa mengantarkan kadernya duduk sebagai anggota legislatif dan memenangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menggelar prosesi penyematan baret di Lido, Jawa Barat. Sebelum penyematan baret, Kepala BNN Provinsi se-Indonesia juga melakukan kegiatan menembak presisi sebagai syarat dalam prosesi pembaretan. Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Komjen Pol Petrus R. Golose, memimpin upacara prosesi penyematan baret kepada seluruh kepala BNN Provinsi se-Indonesia di lapangan tembak PPSDM BNN di Lido, Jawa Barat. Kepala BNN RI meyakini penggunaan baret dapat meningkatkan motivasi bagi seluruh kepala BNN Provinsi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Upacara penyematan baret ini diikuti oleh 34 kepala BNN Provinsi se-Indonesia. Sebelum dilakukan penyematan baret, para kepala BNN Provinsi se-Indonesia melakukan penilaian menembak presisi yang menjadi syarat dalam prosesi pembaretan. Pada kesempatan tersebut, skor menembak presisi tertinggi diraih oleh Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tenggara, Brigjen Pol Chris Reinhard Pusung dengan skor 82. Jadi hari ini kita melaksanakan tradisi pemberian baret kepada Kepala BNNP. Kenapa ini harus dilakukan? Karena mereka yang terdepan dengan membawa kebanggaannya BNN di provinsi-provinsi. Penggunaan baret ini bukan hanya untuk gagah-gagahan, tetapi simbol perang, simbol war on drugs, simbol kita melawan, simbol kita perang terhadap bandar-bandar narkotika, di mana kita harus menyelamatkan terutama generasi muda dari penyalahguna narkotika. Kepala BNN RI menilai bahwa melalui menembak presisi, para kepala BNN Provinsi memiliki kemampuan perorangan yang dalam kondisi tertentu dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tengah fokus melakukan percepatan tanam di sejumlah daerah untuk meningkatkan produksi padi nasional. Salah satunya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkesempatan untuk tanam padi dan berdialog dengan petani di Jalan Raya Soreang, Cililin, Kota Waringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu pagi.
Mentan juga mendorong para petani untuk segera mempercepat waktu tanam atau sistem tanam culik dengan mengoptimalkan pemanfaatan hujan melalui manajemen waktu mempercepat waktu tanam. Strategi ini bisa menjadi langkah jitu peningkatan produksi di tengah El Nino. Sebagai salah satu sentra produksi padi di Indonesia, Mentan menargetkan Provinsi Jawa Barat mampu menghasilkan 11 juta ton gabah di tahun mendatang. 11 juta ton. Nah, itu tinggi tadi. Petani mengira akan turun manakala kita menggunakan teknologi dari profesional menjadi petani modern. Yang kedua, menguntungkan. Nah, dua hal ini harus dipegang. Kalau dia untung. Dalam kesempatan yang sama, Mentan meninjau pameran pelaku UMKM dan hasil pertanian kelompok tani dari berbagai kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Mentan juga memberikan bantuan kepada beberapa kelompok tani dan dinas pertanian, diantaranya Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Sulfat Endrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Riset dan Inovasi Nasional menyoroti hubungan keuangan pemerintah pusat daerah yang dianggap belum optimal dalam pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Dari hasil penelitian BRIN, terjadi hambatan persoalan tata kelola keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Potensi penerimaan dan pengeluaran daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap pembangunan IKN ini memberikan dampak hilangnya potensi dana bagi hasil minerba dan migas dengan nilai 2 triliun rupiah per tahunnya. BRIN mengusulkan turunnya penerimaan daerah tersebut ini bisa dikompensasi dengan kenaikan dana alokasi umum dengan harapan keuangan di daerah dan pusat ini hubungannya lebih adil dan bertanggung jawab. Salah satu langkah konkretnya adalah bagaimana mencoba mencari hubungan keuangan daerah yang semakin adil dan bertanggung jawab yang memberikan kontribusi semakin baiknya hubungan antara pusat dan daerah dalam konteks keuangannya. Seorang bocah berusia 7 tahun kehilangan nyawa di tangan orang tua angkatnya di Ketapang, Kalimantan Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pemirsa, tetaplah di iNews Pagi.